Rekomendasi film perang Vietnam terbaik. Perang Vietnam atau yang dikenal dengan Perang Indochina Kedua berhasil menggemparkan seluruh dunia. Berlangsung dari tahun 1957 hingga berakhir di tahun 1975 yang merupakan antara dua kubu, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Karena itu, Mimin sudah membuat daftar film perang Vietnam terbaik. Inilah dia daftarnya. We Were Soldiers 2002 adalah film perang epik yang disutradarai oleh Randall Wallace dan dibintangi oleh Mel Gibson. Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi We Were Soldiers Once and Young karya Letnan Jenderal Purnawirawan Halmore dan jurnalis Joseph L. Galloway yang menceritakan pengalaman nyata dalam pertempuran Lembah Ia-Drang, salah satu pertempuran besar pertama antara pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Utara pada tahun 1965. Kisahnya berpusat pada Letkol Halmore, Komandan Batalion 1, Regimen Kavaleri Udara ke-7 yang memimpin sekitar 400 tentaranya ke Lembah Ia-Drang, tanpa mengetahui bahwa mereka akan menghadapi lebih dari 2.000 pasukan musuh. Secara sinematografi, We Were Soldiers tampil kuat dan imersif. Gaya kamera handheld, pencahayaan kontras, serta pengambilan gambar jarak dekat pada wajah-wajah prajurit menambah kesan realisme dan keintiman. Adegan pertempuran dirancang brutal dan intens, namun tidak kehilangan rasa hormat terhadap pengorbanan manusia. Musik garapan Nick Glennie Smith dengan sentuhan paduan suara militer menambah nuansa heroik dan tragis secara bersamaan. We Were Soldiers bukan hanya film perang tentang strategi dan darah, tetapi juga tentang kepemimpinan, keberanian, dan persaudaraan sejati di bawah tekanan ekstrim. Melalui sosok Halmore, film ini menegaskan bahwa dalam setiap perang, kehormatan sejati bukanlah membunuh musuh, melainkan menjaga hidup rekan di sisi kita. Sebuah film yang menggetarkan, manusiawi, dan penuh penghormatan pada mereka yang pernah berjuang di medan tempur. Full Metal Jacket adalah film perang klasik karya sutradara visioner Stanley Kubrick yang dikenal karena gaya visualnya yang presisi dan analisis tajam terhadap jiwa manusia. Film ini menyoroti sisi psikologis dan dehumanisasi dalam dunia militer, memperlihatkan bagaimana perang bukan hanya menghancurkan tubuh, tapi juga pikiran dan moral prajuritnya. Cerita terbagi menjadi dua bagian yang sama kuatnya. Bagian pertama berlatar di kamp pelatihan marinir di Pulau Paris, di mana sekelompok rekrutan muda dibentuk dan dilatih oleh sersan pelatih Hartman atau R. Lee Ermey, sosok otoriter yang brutal dan tanpa ampun. Bagian kedua membawa kita ke Vietnam, mengikuti Joker yang kini menjadi jurnalis perang. Setiap adegan memadukan realisme dingin dengan satir tajam, membuat perang tampak sekaligus nyata dan surreal. Secara sinematografi, Kubrick menggunakan komposisi yang simetris dan pencahayaan kontras untuk menegaskan ketidakseimbangan moral dan mental para karakternya. Warna-warna dingin dan tempo lambat memperkuat nuansa alienasi, sementara musik latar era 1960-an memberi ironi pahit di tengah kekacauan. Full Metal Jacket bukan film perang konvensional. Ini adalah studi mendalam tentang transformasi manusia menjadi mesin pembunuh. Melalui gaya khas Kubrick, dingin, cermat, dan mengguncang, film ini memperlihatkan bahwa dalam perang, kemenangan sejati tidak ada, karena semua yang terlibat pada akhirnya kehilangan kemanusiaannya. Sebuah karya yang keras, cerdas, dan tak mudah dilupakan. Platoon 1986 adalah film perang legendaris karya sutradara Oliver Stone, yang juga menulis naskahnya berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai tentara di Vietnam. Film ini bukan hanya kisah pertempuran, tetapi juga potret realistis tentang kehancuran moral, psikologis, dan kemanusiaan yang dialami para prajurit di medan perang. Ceritanya mengikuti Chris Taylor, seorang pemuda idealis dari keluarga kaya yang secara sukarela bergabung dengan militer dan dikirim ke Vietnam. Ia membayangkan perang sebagai panggilan heroik, tetapi kenyataan di lapangan jauh lebih kelam. Secara sinematografi, Platoon tampil mentah dan intens. Oliver Stone bersama sinematografer Robert Richardson menggunakan pencahayaan alami, warna kusam, dan pengambilan gambar handheld untuk menimbulkan rasa kelelahan, ketegangan, dan realisme yang mencekam.
Adegan malam hari dan pertempuran di hutan terasa seperti mimpi buruk yang hidup, disertai tata suara yang penuh ledakan dan jeritan, memperkuat sensasi imersif. Akting para pemain luar biasa. Willem Dafoe dan Tom Berenger sama-sama menerima nominasi Oscar dengan performa yang menjadi simbol dua sisi moral manusia. Musik latar karya Samuel Barber, Adagio for Strings, menambah lapisan emosional yang dalam, terutama di momen-momen tragis. Platoon akhirnya memenangkan 4 Oscar, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik. Lebih dari sekedar film perang, ini adalah renungan keras tentang kehilangan kepolosan dan harga yang harus dibayar ketika manusia terjebak dalam neraka buatan mereka sendiri. Sebuah karya yang brutal, jujur, dan tak terlupakan. Danger Close: The Battle of Long Tan 2019 adalah film perang asal Australia yang disutradarai oleh Cliff Standers. Film ini diangkat dari peristiwa nyata pertempuran Long Tan yang terjadi pada 18 Agustus 1966 di Vietnam Selatan. Salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah militer Australia. Ceritanya mengikuti sekelompok kecil tentara Australia dari Delta Company, 6th Battalion Royal Australian Regiment 6 RAR, yang dipimpin oleh Mayor Harry Smith yang diperankan oleh Travis Fimmel. Mereka berjumlah hanya 108 orang, namun harus menghadapi pasukan Viet Cong dan tentara Vietnam Utara yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 prajurit. Terjebak di tengah hutan hujan lebat, tanpa dukungan memadai, dan dengan amunisi yang menipis, para prajurit ini harus bertahan hidup sambil menunggu bantuan artileri dan pasukan tambahan. Film ini menonjol dalam hal realisme pertempuran. Sinematografi yang dilakukan oleh Ben Knott menghadirkan visual medan perang yang intens dan imersif, memperlihatkan kebingungan, debu, dan hujan peluru yang mendegangkan. Tidak ada glorifikasi berlebihan, yang ditampilkan adalah ketegangan mentah, kelelahan, dan kekacauan yang nyata. Berbeda dari film perang Hollywood yang bombastis, Danger Close berfokus pada kebersamaan, loyalitas, dan keberanian di tengah situasi mustahil. Film ini adalah penghormatan terhadap para tentara muda Australia yang berjuang mati-matian di tanah asing bukan demi kemenangan besar, tetapi demi satu sama lain. Sebuah karya yang menegangkan, emosional, dan penuh rasa hormat terhadap sejarah nyata yang sering dilupakan. Rescue Down tahun 2006 adalah film perang dan survival drama yang disutradarai oleh Werner Herzog berdasarkan kisah nyata luar biasa tentang ketangguhan manusia dalam menghadapi penderitaan ekstrim. Film ini dibintangi oleh Christian Bale sebagai Dieter Dengler, seorang pilot Angkatan Laut AS yang ditangkap oleh pasukan Pathet Lao setelah pesawatnya ditembak jatuh di Laos pada tahun 1966 di tengah Perang Vietnam. Sinematografi film ini, hasil kerja Peter Seidlinger, menonjolkan keindahan sekaligus kebuasan alam. Kamera Herzog sering menyorot hutan lebat dan lembab sebagai metafora kekuatan alam yang tak kenal ampun, menjadikan lingkungan itu sendiri seolah karakter yang hidup. Visualnya terasa nyata, kasar, dan penuh intensitas fisik, tanpa efek buatan berlebihan. Christian Bale memberikan penampilan luar biasa, sepenuh tubuh dan jiwa. Ia benar-benar menurunkan berat badan ekstrim untuk menunjukkan penderitaan Dengler. Chemistry-nya dengan Steve Zahn menghadirkan sisi manusiawi dan emosional dari cerita yang keras ini. Perjuangan Dieter saat terus mencoba untuk tetap under the radar bukanlah hal mudah. Kelaparan, kedinginan, tidak tahu arah, semua hal buruk bisa saja terjadi. Namun Dieter tidak menyerah. Sebagai film, Rescue Down lebih dari sekedar kisah perang atau pelarian. Ini adalah perjalanan spiritual tentang ketahanan, harapan, dan tekad untuk hidup. Sebuah film yang menegangkan, menyayat, namun juga sangat menginspirasi.